Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa mata kuliah praktikum komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan brief terkait penilaian ujian tengah semester ya, atau mid exam. Ya, seperti yang teman-teman sudah praktikkan di kelas, teman-teman sudah mengetahui apa itu accurate, kemudian bagaimana menyiapkan data perusahaan dan mencatat beberapa transaksi. Maka dari itu saya akan memfollow up dan mengevaluasi bagaimana teman-teman sudah menguasai hal-hal tersebut. Baik, di sini ada mid-sem brief, ya. Di sini kita akan lakukan ujian ini dengan istilah take home ya, atau bisa diakses online atau bisa diakses from anywhere. Yang pertama nanti akan saya jelaskan dulu latar belakang asesmennya ini tujuannya apa, lalu deskripsi asesmennya seperti apa, dan ketentuan pengumpulan serta ketentuan penilaian ya. Hopefully di sini teman-teman bisa memahami dengan penuh gitu ya, sehingga teman-teman bisa mengestimasi sendiri mau seberapa effortnya dan seberapa nilai yang diekspektasikan. Oke, latar belakang asesmennya adalah dalam dunia bisnis modern, penggunaan perangkat lunak akuntansi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggunaan accurate online menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, terutama di bidang akuntansi, keuangan, dan manajemen bisnis ya. Nah, coba ini teman-teman bisa nih observasi ke usaha-usaha teman-teman atau saudara-saudara, ada nggak sih yang pakai accurate? Jangan-jangan nggak ada ya, tapi sebenarnya usernya udah sangat banyak ya, karena sudah ada kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan ini melakukan digitalisasi gitu ya, kemudian otomatisasi pembukuan, sehingga mereka bisa mudah menghasilkan laporan keuangan. Yang mana teman-teman tahu laporan keuangan itu berguna untuk apa? Untuk dia bisa bayar pajak ya, untuk dia bisa berhutang atau kredit di bank ya. Kemudian juga kalaupun nggak pengen riba, misal ya nggak pengen hutang di bank, dia bisa mengajukan laporan keuangan itu tentunya untuk menarik investor atau pemodal ya, untuk meningkatkan skala usahanya. Nah, melalui metode project based learning pada mata kuliah saya ini, mahasiswa akan belajar secara langsung bagaimana mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dengan membuat video tutorial accurate online berdasarkan kasus nyata yang diberikan. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk memahami konsep dasar dan manfaat penggunaan accurate online dalam pengelolaan transaksi bisnis, kemudian mengembangkan keterampilan praktis dalam menginput data ke dalam accurate online sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, menyusun video tutorial yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna lain, dan meningkatkan keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Ya, jadi mungkin teman-teman yang mungkin kemarin sudah lancar-lancar saja, ini mulai diasah dan dievaluasi kembali, supaya harapan saya prosedurnya itu tidak dihafalkan ya, tetapi by logic. Caranya gimana Bu by logic? Dengan memikirkan framework atau kerangkanya pakai sistem informasi akuntansi atau sistem ya, ada urutannya. Ya, jadi kita belajar untuk bernalar kira-kira urutan setiap transaksi itu seperti apa sih? Karena mungkin teman-teman awalnya hanya dibekali ya teori-teori, kemudian kasus-kasus rekaan yang biasanya langsung teman-teman kerjakan gitu ya, hanya fokus langsung menjurnal ya, hanya fokus langsung membuat laporan keuangan. Padahal di situ di dunia nyata ada sistem yang harus dipatuhi ya, runutan-runutan yang sudah seharusnya di luar kepala seperti itu ya. Kemudian apa tujuannya teman-teman membuat video tutorial ya? Saya yakin sekali gitu, karena ketika kita
mendengarkan penjelasan mungkin kita bisa serap 50% sampai 70% itu udah bagus banget. Tapi ketika kita diberikan responsibility untuk menjelaskan kembali ya dengan tutorial, contohnya itu sudah pasti teman-teman akan belajar dan menyerap materi tersebut mungkin hampir 100% atau bahkan full 100% ya. Dan itu yang saya harapkan dari evaluasi ini. Oke, kita masuk ke deskripsi assessment. Di sini ada misi pertama dulu nih ya. Ini langkah pertama adalah setiap kelompok terdiri dari 5 orang mahasiswa. Yang saya tahu kelas saya mungkin sekitar ada 24 sampai 26 gitu ya. Jadi mohon berkoordinasi ya. Silakan ditentukan caranya, mau urut enim atau mungkin mau memilih sendiri atau mau acak ya. Silahkan gitu ditentukan. Dan kelompok ini akan bertindak sebagai seolah-olah ya, ini tim konsultan digitalisasi pembukuan perusahaan yang ditugaskan untuk membuat video tutorial accurate online berdasarkan kasus perusahaan dagang. Ya, jadi di sini tidak hanya teman-teman itu role-nya nggak seperti mahasiswa yang mentutorialkan gitu ya, karena udah ngasih tutorial aja sebenarnya udah keren banget ya. Ya tadi seperti yang saya bilang, pemahamannya tuh harus almost 100% gitu ya. Tapi di sini juga seolah-olah diskenariokan teman-teman itu adalah konsultan gitu ya. Jadi harus meyakinkan dan memberikan penjelasan ya kepada klien teman-teman. Yang kedua, misi kedua atau langkah selanjutnya yaitu setiap kelompok yang tadi sudah dibuat harus melakukan simulasi input data ke dalam Accurate Online. Meliputi ya input data perusahaan ya, nama perusahaan, alamat dan lain-lain. Kemudian pengaturan awal akun, chart of accounts, mata uang, pajak, preferensi ya. Kemudian input data master yaitu seputar daftar pelanggan, pemasok, barang dan aset tetap, serta lakukan proses akhir bulan. Impor semuanya, disiapkan datanya, kemudian lakukan proses akhir bulan terlebih dahulu, baru kita memulai lembaran baru di periode selanjutnya. Yang kelima, pencatatan rangkaian satu transaksi pembelian pada critical point berikut. Yang pertama, ya teman-teman bikin rekaan atau skenario bagaimana suatu perusahaan itu membeli ke suppliernya ya, alias kita mengajukan purchase order untuk beberapa barang. Kemudian bagaimana barang tersebut ini masih barang yang sama ya. Jadi ini berurutan dan saling berkaitan. Ya, bagaimana barang tersebut diterima, bagaimana pencatatan penerimaan barang, kemudian pencatatan faktur dan pembayaran utang. Ya, jadi ini satu siklus banget nih. Ya, biasanya sih ada permintaan ya dari gudang permintaan barang, tapi tidak wajib ya teman-teman. Ini bisa aja langsung bikin purchase ordernya, lalu bikin penerimaan barang ya. Kemudian biasanya ketika kita sudah menerima barang, kita terima invoice ya. Kita terima invoice supaya kita ingat kita punya utang ya. Karena kan biasanya siklus bisnisnya itu adalah kita kulaan atau kita beli dari supplier itu sifatnya kredit ya. Jadi kita udah dapat invoice, maka kita catatkan sebagai faktur, lalu kita lunasi ya atas pembelian tersebut. Nah, kira-kira mungkin itu yang bisa teman-teman kembangkan ya. Jadi ini waktunya lumayan reasonable untuk teman-teman coba berkelompok dan mendiskusikan kira-kira apa yang ingin dibahas dan ditutorialkan seperti itu. Ya, oke. Dan mungkin ada muncul pertanyaan, apakah kasusnya itu adalah PT Piranha Smart Center gitu ya. Saya mohon sih ya untuk dengan sangat jangan menggunakan PT Piranha Smart Center. Jadi gunakan perusahaan lain ya. Tapi teman-teman bisa dengan kreativitas teman-teman ya, misal chart of account-nya misal dibedakan ya, atau saldonya yang dibedakan. Kemudian barangnya mungkin sebutannya dibedakan. Nah, itu silakan ya. Jadi jangan terbatas teman-teman pada suatu kasus yang teman-teman temukan terus langsung bingung nanti imporannya seperti apa. Teman bisa juga edit ya imporan yang sudah ada, yang Excel teman-teman sudah miliki gitu ya. Nanti kan
namanya juga ini teamwork ya. Silakan dibagi dengan proporsional yang pas gitu ya. Jadi kasusnya tadi bisa dikembangkan dari PT Piranha Smart Center, tapi mohon tidak exactly kasus PT Piranha Smart Center seperti itu ya. Jadi silakan diedit-edit sesuai dengan kreativitas teman-teman. Yang penting itu bisa tersampaikan saja dengan baik dan sesuai. Jadi menurut saya ini masih tidak terlalu rumit ya teman-teman, karena sebenarnya teman-teman ini diminta untuk menyiapkan data awal dan hanya satu rangkaian transaksi aja, yaitu transaksi purchase ya, transaksi pembelian. Jadi cukup satu transaksi tapi ada follow up-nya tadi, mulai dari purchase order, penerimaan barang, pencatatan faktur, dan pembayaran hutang. Oke, di sini saya akan menjelaskan ketentuan pengumpulan. Yang pertama adalah format video. Ya, karena ini adalah video tutorial, pastinya formatnya adalah video, di mana durasinya adalah minimal 15 menit dan maksimalnya adalah 30 menit. Oke, kemudian formatnya adalah video dengan resolusi minimal 720p atau ya HD. Jadi paling tidak jelas dan bening. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang formal dan mudah dipahami. Selanjutnya, struktur video dimulai dari pembukaan, perkenalan kelompok dan penjelasan singkat tujuan video. Misi pertama ya, bahwa teman-teman ini tujuan videonya adalah apa? Untuk serving klien ya. Jadi untuk memberikan konsultasi gitu ya, atau mungkin memberikan penjelasan kepada klien. Kemudian tutorialnya itu berikan demonstrasi atau langkah-langkah input data Accurate Online secara sistematis ya, jadi input data maupun transaksi. Lalu yang ketiga, mungkin bisa dikasih closing, kesimpulan, ringkasan hasil input data dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan Accurate Online itu sendiri. Yang kelima, teknik penyampaian. Video dapat berupa rekaman layar atau screen recording seperti yang saya lakukan sekarang gitu ya, melalui Zoom gitu ya, apalagi mungkin ketika teman-teman harus bergiliran menjelaskannya ya, itu mungkin lebih mudah ketika menggunakan Zoom, Teams dan lain sebagainya yang sekiranya possible. Kemudian boleh menambahkan animasi atau efek visual untuk memperjelas tutorial misalkan diperlukan. Kemudian pastikan kualitas audio juga jelas dan tidak noisy. Kemudian submission itu setiap kelompok wajib mengunggah video ke Google Drive atau YouTube dengan pengaturan publik atau share to anyone with the link. Diharap pastikan untuk sudah tersetting akses ke publik. Kemudian link video harus dikumpulkan melalui Microsoft Teams dengan deadline Minggu 13 April 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sehingga saya berikan deadline yang cukup ya dan reasonable. Harapannya teman-teman bisa mengoptimalkan deadline ini. Kemudian setiap kelompok juga harus menyerahkan soal dan keterangan kasus perusahaan dagang dalam format PDF sebagai dokumentasi. Singkat saja, nggak perlu narasi yang terlalu seperti apa. Yang jelas itu memberikan bagaimana kasusnya gitu ya, dijelaskan di situ. Oke, kemudian kriteria penilaian ya, di sini ada 30%. Itu merupakan indikator keberhasilan dari semua tahap input data Accurate Online dijelaskan secara lengkap dan sesuai dengan kasus. Kemudian 30% lagi itu untuk indikator video disajikan dengan alur yang sistematis. Sistematis itu adalah runut, bahasa yang jelas, dan audio yang mudah dipahami. Kemudian 10% itu indikator untuk resolusi video yang baik, tidak blur, audio bersih tanpa gangguan. Ya. Kemudian 10% lagi untuk video menarik dengan tambahan elemen visual ilustrasi atau animasi yang mendukung pemahaman. Kemudian yang 20% adalah tiap individu dinilai kontribusi dan presentasinya dalam membuat video dan tugas yang dibagi secara proporsional. Ya, thank you dan best of luck. Saya harap penjelasan ini bisa bermanfaat ya. Kalau misal ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan bisa melalui Kormat atau mungkin langsung kepada saya juga silahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga brief ini jelas ya dan dapat teman-teman pahami untuk bisa memaksimalkan nilai ujian teman-teman.
ya. Akhir kata saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat ya di lain waktu di kesempatan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.